Kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Bencana longsor dilaporkan terjadi di Jalan Poros Malino, tepatnya di Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Rabu 16 November 2022. Longsor diakibatkan hujan deras di wilayah tersebut. Akibat musibah itu, setengah lajur jalan tersebut amblas dan menghambat akses lalu lintas. Babin Kamtipnas Desa Parigi, Aibda Suwardi mengatakan lokasi longsor berada di perbatasan Tinggi Moncong dengan Parangloe. Kepala Seksi Operasi Basarnas Sulawesi Selatan Rizal mengatakan berdasarkan hasil asesmen personel yang berada di lokasi kejadian pada Rabu malam kemarin, terdapat 4 korban yang saat ini masih dalam pencarian. Ia menyebut ada 2 titik terdampak tanah longsor yang menyebabkan korban jiwa, yakni di Dusun Kunyika dan Dusun Borong Sapiria. Di Dusun Kunyika ada rumah tertimbun dengan 1 orang atas nama Dengaseng 60 tahun belum ditemukan, sedangkan di Dusun Borong Sapiria sebuah mobil terseret tanah. Kepala Kantor Basarnas Sulawesi Selatan Junaidi menuturkan untuk memaksimalkan pencarian korban, pihaknya menambah personil dengan mengirimkan 1 SRU atau Search and Rescue Unit menuju lokasi bencana Kamis kemarin. Proses pencarian dibagi 2 titik, masing-masing di Dusun Kunyika dan Dusun Borong Sapiria. Personel Basarnas akan memeriksa lokasi dan menyingkirkan material tanah serta menyisir sepanjang aliran sungai yang memungkinkan korban terseret. Adapun 3 korban terdampak longsor yang telah ditemukan, masing-masing 1 korban atas nama Sunaria 38 tahun di Dusun Kunyika dan 2 korban di Dusun Sapiria, yaitu Nuraini 47 tahun dan Nurhaya 24 tahun. Junaidi menuturkan ketiga korban tersebut sudah dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas PUTR segera melakukan penanganan darurat pada jalan yang longsor di Kabupaten Goa. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas PUTR Sulsel Astina Abbas. Penanganan darurat yang dilakukan yaitu pembersihan material longsor di lokasi. Selanjutnya akan dilakukan pembukaan akses jalan agar akses mobilisasi masyarakat bisa melintasi jalan tersebut. Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan kebijakan memberlakukan pemutihan pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan menghapuskan denda pajak tahun 2022 untuk masyarakat di kota ini. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah BPPD Kota Palembang Herdi Kurniawan mengatakan pemutihan pajak PBB senilai Rp300.000 ke bawah yang diberlakukan hingga akhir tahun 2022. Misalnya jika pajak PBB senilai Rp700.000, maka pemutihan Rp300.000 dan sisanya Rp400.000 tetap dibayarkan. Herdi Kurniawan mengatakan mengenai penghapusan denda atau pemutihan terhadap pajak PBB setelah tahun 2022 belum dapat dipastikan akan diberlakukan lagi atau tidak ke depannya. Kemudian ia menyebut persentase masyarakat yang dikenakan pajak PBB karena keterlambatan bayar ini mencapai 10-15%. Herdi mengatakan dengan adanya pemutihan ini diharapkan dapat memenuhi target pajak PBB yang telah ditetapkan, yaitu senilai Rp264 miliar. Saat ini, realisasi pendapatan asli daerah hingga awal November 2022 sudah mencapai Rp907 miliar atau 84,03% dari target Rp1,08 triliun. Dengan adanya kebijakan pemutihan pajak PBB, Pemkot Palembang optimis target PAD Kota Palembang tahun ini bisa tercapai dan bahkan terlampaui. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.